Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Richard Afandi. Hari ini saya ingin sharing tentang parenting. Sebenarnya ini saya sama anak saya ini. Anak saya nih. Oke, saya Richard dari Syahbudin Afandi dari Belajar Ilmu Psikologi dan juga founder dari Rich Innovation. Hari ini saya bersama Tian. Kakak Tian. Ini Kakak Tian ini anak pertama saya gitu ya. Saya ingin sharing nih, mumpung sama anak kali ya. Jadi kita akan bahas kuliah singkat saja tentang parenting. Nah, jadi ada 5 bahasa kasih. Kalau misalkan teman-teman itu sering banget saya bahas sebenarnya ya. Tapi jarang saya bahas satu persatu kayak gini gitu ya. Jadi ada 5 bahasa kasih. Ada berapa? 5. 5 bahasa kasih itu kalau kita kalau mukanya biasa aja kali. Senyum dong. Jadi kalau 5 bahasa kasih ini, kalau 5-5-nya kita terapkan itu insya Allah kita lebih akan merasa anak itu merasa dicintai gitu ya. Jadi 5 bahasa kasih ini apa sih? Si anak itu punya tangki cinta. Kalau tangki itu penuh, dia akan merasa dihargai, diterima dan dicintai sehingga dia akan optimal dalam perkembangan psikologisnya gitu ya. Perkembangan kehidupannya. Kalau orang merasa dicintai dan diterima kan ketika menjalankan dia lebih percaya diri, lebih yakin, lebih merasa ada yang support seperti itu. Nah, kurang lebih ada 5 bahasa kasih, tapi yang akan saya bahas hari ini kita fokus ke satu dulu, yaitu adalah sentuhan. Jadi ada 5 bahasa kasih, 5 bahasa kasih itu apa aja? Jadi anak itu merasa diterima, dicintai kalau 5-5-nya ini sebenarnya terpenuhi. Nah, saya coba tanya aja nih sama anaknya langsung kalau mumpung ada ya. Oke, Tian, Tian itu yang paling Tian sukain kalau sama Abi sama Uma ngapain aja biasanya tuh? Main. Main, terus apa lagi? eh, Jalan-jalan. Jalan-jalan. eh, Main apa aja. Main apa aja? Permainan. Oke, main-mainan itu kalau di dalam Dibeliin mainan. dibeliin mainan, Jajan. jajan, apalagi Beli peliharaan. beli peliharaan. Kita suka beli ikan sama ada juga sih beberapa kali waktu kemarin sempat melihara kucing juga gitu ya. Jadi itu termasuk dalam bahasa kasih. Tian itu merasa dicintai salah satunya dengan waktu kebersamaan, bisa bermain, bisa belajar gitu ya. Belajar seneng nggak bareng-bareng? Senang ya. Oke, jadi belajar, bermain dan juga tadi ada itu namanya waktu ya, waktu kebersamaan dengan anak itu juga salah satu dalam bahasa kasih. Yang selanjutnya juga tadi hadiah ya. Senang dibeliin mainan, dibeliin peliharaan, itu hadiah gitu ya. Nah, selain dari hadiah, waktu, ada juga namanya pelayanan, ada juga kata-kata penegasan. Kata-kata penegasan ini pernah saya bahas di 5 kata ajaib ya. Itu boleh tuh di situ bisa diambil manfaatnya juga, itu salah satu adalah bahasa kasih. Yang selanjutnya yang pertama justru adalah sentuhan. Nah, sentuhan ini sering kali diabaikan gitu. Nah, sentuhan ini ternyata itu adalah komunikasi yang paling purba. Kita merasa berkomunikasi dengan anak kita merasa dicintai, anak kita merasa diterima. Justru komunikasi pertama yang tanpa kita sadari adalah lewat sentuhan. Nah, dan kalau dicubit seneng nggak? Nggak mau ya? Senengnya diapain? Salim, dipeluk terus. Nah, itu salah satu bentuk sentuhan ya. Sentuhan itu bisa pegangan tangan kan gini tangannya Tian. Terus ini. Nah, ini pegangan tangan gitu ya sambil di jalan, dibawa gitu ya. Atau bisa juga pelukan, bisa juga sentuhan lain kayak salim ya. Salim gitu kan. Itu juga sentuhan. Cium kening itu juga sentuhan. Nah, saya tertarik sekali karena yang sering kali dilakukan sebenarnya adalah salah satunya adalah dan ada penelitiannya banyak banget adalah pelukan gitu ya. Jadi sentuhan yang nyaman itu membuat anak merasa dihargai gitu, dicintai. Kalau misalkan Tian nih, tangannya tiba-tiba ditarik gini, ayo jalan-jalan, yuk, gitu sambil ditarik gitu kan, nyaman nggak Tian? Enggak ya, enggak nyaman gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya anak merasa tidak dihargai gitu ya, tidak dicintai karena si orang tua itu terlalu terburu-buru. Ini kenapa diputar-putar? Oke. Dan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pelukan. Nah, pelukan itu ketika si anak ini memeluk,
itu terjadi namanya bonding attachment. Terjadi vibrasinya mulai sama. Detak jantung si orang tua dan detak jantung si anak pun kan karena pelukan itu bersentuhan itu akan mulai selaras. Dan keluar juga namanya hormon endorfin dan oksitosin, yaitu hormon cinta. Dan hormon cinta dan hormon endorfin ini membuat si anak merasa dicintai, merasa nyaman, dan dia menjadi lebih mudah untuk diarahkan gitu ya. Jadi penting sekali sentuhan ini, sehingga kalau misalkan bertanya pada saya, anak susah diajak ngomong gitu ya. Salah satu yang paling bisa kita lakukan adalah lakukanlah komunikasi yang paling sederhana, yaitu adalah sentuhan. Sentuhan yang paling sederhana bisa kita lakukan lewat uh, pelukan gitu ya. Kalau misalnya masih umur segini itu lebih enak lewat pelukan gitu, atau kita juga bisa sambil berdoa gitu. Kita juga menyentuh dan memberikan nasihat gitu, sambil gini gitu ya. Nah gitu. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang seperti apa, itu sambil kita berdoa itu juga bisa gitu ya. Dan bangun tidur ya Tian ya. Bangun tidur biasanya doa pagi hari kan. Jadi apa yang mau dilakukan hari ini gitu, itu juga didoakan. Oke. Gimana Tian kalau meluk Abi? Nah, gini. Jadi ketika kita berpelukan kayak tadi, itu terjadi apa namanya penyelarasan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita ada penyelarasan itu, maka keluar juga hormon endorfin dan itu bisa membuat anak terhipnotis. Di saat itu trans jadi keluar hormon endorfinnya, anak sangat rileks. Kondisi rileks adalah kondisi hipnosis sehingga mudah menerima sugesti dari Anda. Berikanlah doa-doa yang positif, kata-kata sugesti yang positif pada saat itu, dan itulah 5 bahasa kasih yang salah satunya adalah sentuhan. Oke, saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Tian? Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Oke.